Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dari tidak tahu menjadi tahu sehingga mereka menjadi berilmu. Konsep itu atau cara dia bisa berilmu itu minimal orang mengenalnya 3 metode. Satu, dengan melihat secara indrawi atau merasakan secara indrawi. Saya tahu masjid ini bulat, kenapa? Saya lihat. Saya tahu bapak ini orangnya baik atau tidak, atau bapak ini orangnya putih atau hitam kulitnya, nampak kasat mata. Hijau warna karpet kita, warna berbagai ini dengan segala macamnya dengan indera kita, sehingga orang dengan indera dia tahu berbagai informasi. Yang kedua, tidak dengan indera tapi dengan logika dia, Pak. Logikanya, orang tanya, saya ini ada bapak atau tidak? Semua orang pasti mengatakan ada bapaknya. Kenapa? Tak ada orang yang lahir kecuali ada orang tua. Logika kita, Pak. Kemudian logika orang di rumah, di masjid muncul suara, pasti ada pengajian di masjid. Karena tak mungkin ada suara tapi tak ada sumber suara, sehingga muncullah ilmu. Yang ketiga, dia tidak dengan indera, dia tidak dengan logika, tapi dengan khabar, dapat informasi. Apa informasi? Bahwa di KL ada Twin Tower, sehingga setiap orang yang datang ke situ cerita ada Twin Tower, sehingga dia yakin, oh di Malaysia ada menara kembar, di Bukit Tinggi ada jam gadang, sehingga dengan 3 sumber ini orang jadi tahu. Kalau kita tambahkan lagi, Pak, ada lagi yang keempat, ilham, intuisi dalam diri atau pengalaman spiritual. Sehingga dalam berakidah ini sebenarnya tidak dengan logika yang 50 tadi saja, tidak dengan konsep hukum akal saja. Dalam berakidah ini ulama sebenarnya punya banyak metode dalam menyampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, Imam Ahmad dan orang yang semisal dengan beliau itu menyampaikan akidah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu enggak masuk konsep akal. Muncul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan sekelompok dengan beliau, ada dalil nakli, ada dalil akli, sehingga dengan rasio. Ada lagi kelompok Imam Al-Qushairi, beliau tidak dengan konsep nas, tidak dengan konsep hukum akal, tapi dengan zauq, dengan pengalaman spiritual, dengan tasawuf pendekatannya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Pak, tidak terbatas pada konsep yang merupakan konsep ilmu kalam representasi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tapi dia bisa disampaikan dengan cara metode ulama ahlul kalam, ulama hadis, ulama ahlu tasawuf. Sehingga ketika ulama menjabarkan yang masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Dalam akidah metode ulama kalam Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kemudian dalam metode menyampaikan dengan nas seperti Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Dalam zauq para ulama ahlu tariqah, sufi dan ahlu tasawuf. Sehingga tidak hanya dengan logika atau cara memahami hukum akal saja. Maka dalam memahami akidah ini madrasah ulama banyak, tetapi kemudian yang paling mendominasi dan masuk pada semua segmen adalah metode ulama ahlul kalam yang diwakili Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan yang mengikut beliau. Karena yang dengan zauq itu, Pak, yang dengan ilham itu sedikit orang bisa, Pak. Ya, Pak, izin sebenarnya, Pak. Berarti secara akidah tadi, mengambil akidah, mendapatkan akidah itu, apakah boleh secara logika? Baik. Sedangkan bicara agama ini tidak masuk logika. Dan tadi Bapak jelaskan adanya berdasarkan tasawuf, berdasarkan ilmu apa tadi itu kalam, kan? Dan terus artinya kita sebagai manusia ini tentu jauh lebih ke dalam menggunakan akidah kita. Dia bukan berdasarkan logika, Pak, tapi akal untuk mengenali akidah, tasawuf untuk mengenali akidah, indra untuk mengenali akidah. Gitu, Pak. Betul. Jadi akidah itu semuanya berdasarkan Allah. Untuk mengenalinya banyak madrasah. Cara mengenal akidah itu banyak madrasah untuk mengenalinya. Artinya banyak metode untuk mengenali mana akidah yang benar itu. Baik, jadi makanya tadi saya sampaikan akidah ini wahyu dia.
dia adalah berasal dari Allah, maka dia tidak akan mungkin beda-beda. Dia hanya satu. Cuma cara orang dalam memahami akidah tadi banyak madrasahnya. Ada dengan konsep ulama kalam, ada dengan konsep dia ulama ahlu tasawuf, ada yang konsepnya dengan mengalami berbagai hal yang sifatnya indrawi. Jadi cara untuk masuknya akidah ke diri kita banyak metodenya, tapi yang akidahnya satu saja, tidak bermacam-macam. Maka akidah yang benar itu satu saja. Selain yang satu itu pasti salah. Dari mana kita mengenal yang satu tadi? Dengan banyak metode dalam mengenalnya. Jadi gitu Pak. Sehingga ada orang yang mengajarkan akidah dengan Al-Quran dan hadis saja, ada yang mengajarkan akidah itu dengan konsep logika, ada yang dengan konsep zauq atau ilham atau intuisi. Begitu Pak. Jadi akidah itu enggak akan mungkin bermacam-macam, akidah itu enggak akan mungkin benarnya banyak, hanya satu. Karena dia wahyu, wahyu itu dari Allah kepada Rasul, Rasul kemudian mengajarkan pada sahabat, sahabat kepada murid-murid sahabat, murid sahabat terus sampai ke kita, sehingga belajarnya mesti dengan guru yang nanti menerima ilmu dari guru-gurunya, yang nanti bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu pasti bermasalah akidahnya. Cukup? Saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Ini sebagai pengantar, sebagai pembuka di kajian awal, sehingga jelas kemana arahnya, apa subtema selanjutnya dari kajian ini. Karena informasi ini akan menentukan kajian akidah ini dibawanya kemana, metode yang mana, mengikut siapa. Itu menjadi turunan dalam kajian berikutnya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil cerita, saya ke sini karena diminta Ustaz Nijal. Ustaz Nijal ini senior saya. Cuma ke Mesirnya saya duluan sedikit. Kalau sekolah beliau setahun di atas saya, cuma kalau ke Mesir saya duluan, beliau setelah saya ke Mesir baru ke Mesir itu. Beda 1 tahun.